Hello guys, welcome back with me, Slodin Adam in podcast Ngobrol Rex. Today is our second episode of podcast Ngoret, and our tonight guest is bachelor graduate Hadis in Al Azhar University, and he's a founder of Elite Academia. Please welcome Mr. Damam Novalasari. What's up? Oke Mas Damam, jadi di episode kedua ini setelah kemarin episode pertama dengan Pak Gubernur, kita ngundang Mas Damam untuk ya ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang perkuliahan di Mesir, beasiswa, hadis dan juga elit tentunya bahasa Inggris. Menarik. Jadi yang pertama, Mas Damam ini dari mana Mas? Kenalan dulu nih cerita. Kenalan dulu lah, boleh lah ke pemirsa. Ya oke, tapi mungkin sebelum perkenalan aku pengen ngucapin terima kasih lah ya, udah Gama Jatim udah mau ngundang aku ke sini lah. Such an honor lah bahasanya. Such an honor lah buat aku diundang di sini. Itu ini pertama kali sih kayak diundang podcast gitu. Ya shout out juga untuk Pak Gubernur juga yang udah ngerancang ini. Terima kasih juga. Oke, mungkin yang belum tahu mungkin namaku Daum Syanoval Asyari, biasa dipanggil Damam kalau sama teman-teman. Kalau mau dibilang asal sih ya, lahirku itu di Surabaya, gede itu di Sidoarjo, tapi sekarang itu di Madura sekarang tinggalnya. Oh, menetapnya di Madura. Iya, menetapnya di Madura, tapi lamanya di Sidoarjo. Gitu. Jadi dulu SD sekolahnya SD SMP SMA di mana Mas? Nah, kalau awal itu TK itu di Aisyah, SD-nya di Muhammadiyah. Jadi Di Sidoarjo. Nah, jadi TK sama SD itu Muhammadiyah gitu kan. Terus 6 tahun habis itu SMP SMA itu di Pondok Bumi Selawat. Di SMP Progresif, SMA Progresif Bumi Selawat. Jadi helmetnya adalah MBSA, ya. Fun fact teman-teman dari MBSA itu helmet dari kita berdua. Salam dulu Mas. Kamu angkatan mana? Berapa sih? Angkatan 7. Sama angkatan Trinity. angkatan 3 lah. Angkatan 3 lah ya. Jadi setelah ketika kelas 3 SMA itu kan ya waktunya untuk menentukan di mana kita lanjut kuliah. Benar. Ingin melanjutkan ke Mesir ini dari kelas berapa Mas? Sebenarnya kepikirannya itu mau ngelanjut di Mesir itu sejak kelas 2 semester 2 lah. Jadi akhir-akhir udah mau keluar pondok itu baru kepikiran. Awal ya cerita long story short lah. Nggak usah panjang-panjang lah. Sebenarnya awalnya itu mulainya itu dari arahan mentor saya, gurunya Adam juga, Gus Saikul, salah satu kiai di pondok kita. Beliau ngarahin aku itu buat ke Mesir. Sebenarnya ketika ditanya kamu mau kuliah mana gitu, aku mau jawab Brawijaya Gus gitu. Udah kamu ke Mesir aja gitu, eman gitu. Kamu belajar dikit-dikit aja lah bahasa Arab gitu. Kalau kamu di sini mah eman, ya kamu udah sering ikut lomba segala macem gitu kan. Ya mending kamu di Mesir lah, kayak gitu kan. Dia pada akhirnya sesuai arahan beliau ya saya ikut gitu. Cuma setelah walaupun kalau alasannya cuma diarahin sih ya, jadinya kan kayak niatnya kan jadi gak kuat gitu loh. Jadi aku mantepin niat pun juga orang tua lebih setuju juga di Mesir karena dulu pernah aku itu punya, dan itu aku ceritain di seminar IELTS bareng Gama kemarin itu. Kayak dulu itu aku punya unrealistic dream lah bahasanya, mimpi yang kurang realistis lah. Kalau aku itu pengen masuk MIT, Massachusetts Institute of Technology. Gimana nih? Di Amerika. Maunya masuk di ilmu komputer, informatika lah kayak gitu. Soalnya dulu aku emang senang ngutak-ngatik komputer ya. Cuma nggak di ACC sama orang tua karena kejauhan bang gitu. Ya udah, pengen ke Singapura dah, National University of Singapore gitu. Nggak di ACC juga karena katanya living cost-nya mahal gitu. Di Malaysia aja lah, aku bolehin gitu. Kalau di Malaysia apa bedanya sama Indo mah? Maksudnya kayak sama-sama ngomong Melayu gitu kan. Ya udah, mumpung ya yang penting bisa kuliah luar negeri juga kan gitu, diarahin sama guru lebih baik di Mesir. Orang tua juga setuju, ya udah kasih. Walaupun harus belajar bahasa Arab juga sih. Tapi untungnya ya fun fact dikit, aku belajar bahasa Arab itu gak lama, 1 tahun doang buat persiapan 1-2 tahun ya hitungannya. Jadi mulai fokus ke benar-benar ke Mesir itu ketika kelas 3 SMA. Iya, mau lulus itu baru
baru mulai fokus gitu loh. Sementara kan yang lain kan harusnya kan udah nyiapin dari awal udah kayak ke sini gitu kan, udah tahu arahnya kemana gitu. Dan aku udah kayak apa namanya udah pengen awal-awal udah pengen ke Amerika segala macem, tiba-tiba disetir gitu. Ya sudahlah gitu. Dulu kok bisa sampai mendapatkan beasiswa NU itu gimana mas? Maksudnya apa? Jalurnya gimana? Jalurnya gimana ya, ceritanya itu salah satu senior kita itu di Bumi Solawat itu ada juga yang dapat beasiswa juga dari NU itu. Oh tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya apa namanya, ya tahun sebelumnya namanya sekarang udah Alatul, namanya Mas Hakim. Iya. Sekarang udah Alatul. Nah dari dapat info dari beliau kalau ada apa namanya jalur beasiswa gitu loh, jalur beasiswa ke Mesir gitu dan dibayarnya full gitu. Dan orang tua pun juga salah satu alasan kenapa orang tua ACC aku ke Mesir itu juga karena beasiswanya full, semua di cover gitu. Jadi ya apa namanya, karena itu ya udah apa namanya, dan jalurnya banyak. Beasiswa itu kan jalurnya banyak, mulai dari Gontor, Kemenak, PBNU, Kedubes, Al-Ikhlas, sama OYA juga ada gitu, sama Ma'had juga ada. Nah tapi yang aku ambil itu 2, Kemenak sama PBNU gitu. Karena PBNU kan karena seniorku kan Mas Hakim itu kan juga nyoba dua-duanya gitu. Nah nyoba yang Kemenak yang Kemenak itu kan ketentuannya kan kalau nggak harus 20 besar biar dapat beasiswa. Pun nggak dapat beasiswa pun masih bisa berangkat karena mandiri gitu, dan kuotanya banyak kalau mandiri. Ternyata nggak rezeki lah, bahkan mandiri aja nggak dapat aku gitu. Ya udahlah, banding setir ke NU itu. Dan jalur tesnya pertama ada dua gelombang. Gelombang pertama itu seleksi pemberkasan, berkasmu lengkap apa enggak, habis itu apa namanya, berkasmu valid apa enggak, habis itu berkasmu aman, nanti lanjut ke gelombang kedua, yaitu tes tulis sama tes wawancara. Tes tulis itu ya kayak di tes inilah, tes apa namanya, di tes Arab lah pasti. Nahu, balago segala macam, terus di Al-Quran itu di tes wawancara. Sama tes ke-NU-an lah. Kita ditanyain kayak misal apa namanya, NU itu di taksis dibangun tahun berapa gitu misal, atau salah satu nyanyi ya lewat tahun. Wahih. Enggak. Oh, enggak sampai gitulah. Enggak sih, enggak. Aku enggak ingat dah. Terus habis itu tes wawancara habis itu apa namanya, di tes Quran. Quran ketika itu requirement-nya itu syaratnya itu 5 juz, sama di tes bisa baca kitab enggak gitu. Kayak gitu ya, alhamdulillah setelah berapa lama. Dan juga sama orang tua aku agak inilah ya, overthinking segala macam, aku juga daftar di PTN. Coba daftar di PTN, keterima. Di mana dulu? Di mana? Mandiri di UP, Hubungan Internasional. Oh, HI gitu. Tapi akhirnya memilih ke beasiswa PBNU. Iya, ceritanya agak lucu sih, karena ketika itu pengumumannya itu keluar beberapa hari sebelum daftar ulang itu ditutup. Daftar ulang UB-nya itu ditutup. Jadi kamu harus, aku masih ingat orang tua katanya itu harus bayar 40 juta apa ya, buat bayar daftar ulang itu. Agak mikir-mikir, aduh 40 juta ya. Tapi sudah di Mesir dapat banyak. Makanya itu. Memilih ke Mesir. Ya kan, tapi kan belum pengumuman kan. Jadi kayak kalau belum ada pengumuman, ya kan mau nggak mau harus bayar gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa hari sebelum tutup lagi jalan gitu. Bun, udah keluar pengumuman Mesir nih, lolos gitu. Oh alhamdulillah lolos, ya Allah, gak jadi bayar 40 juta. Jadi akhirnya tetap memilih ke. Ya iya dong, emang. Dulu PBNU itu berapa orang mas dari seluruh Indonesia? Kalau kuotanya dulu se-Indonesia itu total itu yang pasti berangkat itu 30, tapi ada slot cadangan itu 10. Cerita, jadi kalau yang 30 ini ada 1 atau 2 yang mengundurkan diri, itu bisa diambil dari yang cadangan gitu. Tapi ketika itu tapi ketika ya tetaplah fun fact juga, kalau kita ngambil beasiswa ya, ini buat antum-antum para mahasiswa atau mungkin calon maba yang mau ngambil beasiswa ya, sebelum mau ngambil beasiswa kayak PBNU segala macam, itu ada sedikit hal yang harus diketahui, bahwasanya
kalau kamu dapat beasiswa itu ada gap year setahun. Jadi nunggu. Ada masa nunggunya. Iya. Kenapa? Masa nunggunya itu adalah karena kita itu berangkatnya juga dibayarin dari BUUS, Iya. dari Azhar. Jadi kita juga menunggu tiket itu keluar dari Azhar, gitu. Dan Bahkan itu tiket itu udah apa namanya? Udah sama Al Azhar Mas. Iya. Kan berangkat itu juga tercover. Fun fact dikit, PBNU Kemenak itu adalah jalur, ya beda ya, bukan penyedia beasiswa. Dia itu adalah jalur lah ya bahasanya, atau Jadi dikasih jatah sama dia dikasih jatah sama Al Azhar berapa gitu. Misal kayak Gontor dikasih, aku masih ingat 80 gitu misal. Kalau di PBNU dikasih 30 gitu, karena disuruh nyari gitu. Nah setelah dapat anaknya, nanti yang ngasih beasiswa itu BUUS. Gitu, dikasih ya banyak lah yang di cover gitu lah, termasuk tiket berangkat gitu. Tapi tiket berangkat itu nunggu setahun biasanya. Kalau dulu aku berangkatnya Mei. Kalau dulu tahun kedatangan tahun berapa? 21. Berarti di Gama masuk angkatan Cleopatra. Gitu. Terus ketika awal di sini tuh di Indonesia udah ingin ada gambaran Mas. Maksudnya di Al Azhar itu mau ambil apa, mau belajar tentang apa, khususnya ke apa? Udah sih. Memang dari awal itu sekarang kan aku kan alhamdulillah kan lulus kan dari hadis kan ya. Memang kenapa kok aku masuk hadis itu karena ngikut guruku, ngikut mentorku yang nyaranin aku. Iya, Gus Saikul kan dulu kan ini lulusan hadis. Kan. Dan juga menarik gitu loh, karena belum banyak gitu kan, belum banyak lah orang yang pakar gitu di Indonesia, terutama kalau aku ngelihat sejauh yang aku teliti ya. Belum tahu ya kalau yang lain ada siapa gitu ulama yang ahli dalam hadis, pakar dalam hadis ya itu belum banyak gitu loh. Jadi akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan hadis. Iya, sulutin hadis. Memang udah dari sebelum berangkat itu udah memang aku siapin gitu mau buat masuk hadis gitu. Terus ketika datang tahun 21 dan memilih hadis itu apa Mas yang dipelajari dari hadis ini akhirnya masuk terus waktu kuliah tuh? Ya nggak juga sih. Ya nggak juga sih, walaupun juga aku pengen ya, tapi nggak sering juga lah ya masuk. Ya, jadi apa yang didapat ketika jurusan hadis ini apa gitu? Apa yang bisa didapat? Gini, kebanyakan ketika aku ngomong kamu jurusan apa, jurusan hadis, oh ngafal hadis ya, aku bilang nggak. Kenapa? Karena di jurusan hadis itu outputnya itu adalah kita bisa meneliti apakah hadis ini memang benar nisbatnya ke Rasul, gitu. Nah, beda halnya sama tafsir. Kalau tafsir kan kayak kita kan berusaha mengetahui apa sih yang ingin dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, gitu kan. Nah itu kan hanya mencari inilah ya, mencari penafsiran atau pentakwilan ayat Quran itu sendiri. Kalau kita mau mencari kalau kita mau menelisik peneriwayatan Al-Quran sudah mutawatir. Iya. Nggak perlu diteliti lagi jalur sanadnya. Walaupun gitu. qiraahnya banyak ya. Walaupun qiraahnya banyak, tapi kan qiraahnya kan mutawatir. Gitu loh. Qiraah yang tersebar ke kita itu mutawatir. Gitu. Kalau hadis itu beda. Hadis itu tidak hanya ada yang mutawatir, tapi juga ada yang bahasanya itu ahad. Ahad itu bahkan bisa dibagi, ada yang dari banyak sisi itu ada pembagiannya. Salah satunya dibagi dari segi apakah dia itu diterima apa enggak. Min haisul qabuli warad gitu. Misal kayak min haisul qabul warad itu kan seperti yang kita ketahui itu ada yang sahih, hasan sama dhaif gitu kan. Nah, satu hal yang aku dapat dari jurusan hadis itu apa? Bahwasanya targetnya seorang muhadis itu adalah dia itu kalau sejauh yang aku pelajari adalah dia bisa mengetahui apakah hadis ini memang beneran dari Rasul apa tidak melalui penelitian gitu. Dan itu cukup menantang. Kenapa? Karena kita tidak hanya meneliti isi hadis ya, tapi kita juga harus meneliti orang yang membawa hadis ini. Kita juga meneliti rawinya, which is itu cukup menguras tenaga lah. Jadi rawinya harus benar-benar adil gitu. Iya benar. Adil itu kan secara definisinya itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi integritas dan martabat. Ya, menjaga muruahnya. Menjaga muruah gitu loh. Hal menarik yang aku dapat dari jurusan hadis ya. Pembagian doif itu tuh banyak banget.
saking ketatnya ulama. Saking ketatnya kenapa? Misal gini, satu hadis diriwayatkan oleh 3 orang atau 5 orang gitu. Satu rawi aja 5 orang, satu jalan nih, satu jalan anggaplah satu rel lah. Satu rel hadis itu sampai Rasul itu ada 5 orang gitu. Satu orang aja dianggap dhaif, itu hadis itu dibilang dhaif. Itu bikin aku sangat terkesima lah bahasanya. Menarik sekali. Jadi sangat ketat sekali dalam Ketat banget gitu. perkataan hadis. Satu orang aja dhaif, apapun alasannya, hadis ini dibilang dhaif. Nah, tapi dan juga itu pertama. Kedua, fun fact yang aku dapat ini aku dapatnya sebelum aku kuliah. Aku belajar dari salah satu mentorku juga, guru di Bumi Sholawat juga. Aku itu belajar baca kitab Qawaid Asasiyahnya Said Maliki tentang ulum hadis itu. Salah satu faedah kita belajar ilmu hadis itu adalah orang yang belajar ilmu hadis itu adalah orang yang terdekat dengan Rasul. Kenapa? Karena kita adalah garda terdepan dalam menjaga sunnah, gitu loh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya untuk mendapatkan hadis sahih saja itu nggak sekedar orang itu bisa melihat dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim aja. Oke lah, memang hadis sahih kebanyakan itu yang benar-benar sahih diambil itu kan ada di Sahih Bukhari sama Muslim. Tapi ada satu ulama yang dia itu menulis hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, tapi derajat sahihnya itu sama kayak yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satunya kalau Anda tahu namanya kitab Mustadraknya Imam Hakim. Itu kalau ya makanya kan, jadi menelit itu pertama. Kedua, hadis yang dhaif pun ini yang menarik, mungkin nggak banyak orang di Indonesia itu tahu. Makanya kenapa kalau aku bilang nyari hadis sahih itu nggak cuma di Sahih Bukhari, Sahih Muslim aja. Bisa jadi yang di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sebenarnya ada yang sahih. Tapi sahih karena diperkuat oleh jalur li ghairihi. Nah, kalau Hasan li ghairihi gitu kan. Jadi nggak serta-merta hadis dhaif lah kita bilang. Hadis dhaif itu kita bilang itu sebagai hadis dhaif gitu loh, gak bisa terangkat. Ada gitu loh hadis dhaif yang bisa terangkat gitu loh. Bisa jadi terangkat dulu ke Hasan li ghairihi, satu step dulu lah. Atau bisa langsung ke Sahih li ghairihi karena semua jalur lainnya sahih gitu loh. Nah, makanya sangat menarik sekali gitu loh kalau aku masuk hadis ya. Itulah kalau aku ditanya kenapa masuk hadis itu ya karena itu. Gitu loh. Salah satu hal yang menarik di dalam ilmu hadis itu. Pun juga itu menjadi kesempatan buatku lah untuk memperbanyak literatur lah, karena masuk hadis itu memaksa kita untuk banyak baca buku. Karena salah satu madahnya aja aku masih ingat itu. Manahijul muhaddisin itu bagiku itu madah bedah buku. Bedah bukunya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain kayak gitu. Supaya apa? Kita tahu bagaimana metodologinya para ahli hadis. Gitu. Dan Mas Damam lulus di tahun 2000 ya, baru tahun kemarin 2025 Mas ya. Terus sekarang lanjutkan ke S2. Iya, S2. Soalnya ambil apa, Mas? Di Rosat Uliah sama ngambil Usuluddin Hadis. Usuluddin Hadis juga. Tuh. Dan juga aku ngelihatnya lah ya, aku belum melihat banyak orang yang berkecimpung di dunia hadis itu, karena kan sekarang kan trennya itu kan orang-orang itu kan banyak membahas tentang pemikiran, akidah. Itu sih aku bilang itu bukan tidak penting, itu penting lah gitu. Karena kan sekarang kan kita lagi dihadapin banyak akidah-akidah yang bahasanya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu garda lain lah bahasanya. Itu garda lain lah dari umat Islam lah ya. Tapi aku bisa bilang bahwasanya kalau aku masuk hadis ini ada loh output yang bisa diraih gitu loh. Jadi apa Mas yang ingin di project hadis ini apa? Kita nanti lulus S2 itu apa ada keinginan gitu? Sebenarnya kalau keinginan ya keinginannya sejauh ini ya pengen lah jadi salah satu pionir lah pionir peneliti hadis. Karena penelitian hadis itu kalau aku lihat itu masih banyaknya itu di dunia kampus aja gitu loh. Mungkin bisa lah kita bawa itu ke khalayak luar. Aku pengen ngasih tahu bahwasanya
apa namanya ya yang salah satunya yang aku bilang tadi bahwasanya hadis kita mendapatkan hadis sahih itu tidak hanya melihat di Sahih Bukhari aja, kita bisa mencari yang lain. Which is orang-orang pasti tahu gitu loh. Cuma tidak banyak orang yang melirik ke situ gitu loh. Kayak kalau itu salah satu impianku lah gitu. Oke, jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya Mas. Saya ini ada sesi translate bahasa. Jadi kan Menarik. Mas Damam ini kan salah founder Elite gitu ya. Jadi aku nanti sebutkan bahasa Indonesianya, Mas Damam translatekan ke bahasa Inggris pasti. Oke. Kita coba Mas ya. Coba. Yang pertama, DP Media adalah DP terbaik di Kamar Jatim. Oke. Oke. Ya. Saya bentar. Ini dilihat sama Pak Ketua ini ya. Oh, baik. Oke. Udah ACC founder Elite ini. Baik. Tapi sebelum itu, aku pengen coba kamu dulu deh. Kenapa? Soalnya enggak. Soalnya dulu dia ini fun fact dikit ya. Dulu itu dia itu masuk kelas Cambridge lah bahasanya. Kelas yang apa namanya? Kelas bahasa Inggris gitu loh. Jadi semua mata pelajarannya itu bahasa Inggris gitu loh. Bukan. Ada yang coba sih? Karena bahasa Inggris ya? Karena saya rendah hati dan tidak sombong. Baik. Dulu kalau pelajaran bahasa Inggris tuh bawanya ngantuk gitu loh. Jadi kalau habis bahasa Inggris baru apa namanya melek lagi. Adalah DP Media adalah DP terbaik di Kamar Jatim. Oke. Bisa kita bilang departemen media department is the best department in Kamar Jatim. Oke. Kayak gitu. Terus yang kedua, yang bahasa yang biasanya digunakan kita sehari-hari Mas. Oh, oke. Di Trimkol ala Gambias tuh. Apa bahasa Inggrisnya apa? Ya udah bilang aja kalau di orang-orang barat biasanya bilang this is my stop gitu. Kalau mau bilang ke apa namanya ke sopirnya gitu, this is my stop, udah gitu aja. Bukan kalau ala Gambi kan arti Indonesianya kan kiri gitu kan. Semakan di left. Ya kagak bisa dong. Enggak. Enggak gitu ya? Bukan gitu. Left. Enggak lah. Left maksudnya Kiri. iya sih, nggak salah sih. Cuma ya ibarat bukan konteksnya. Ibarat kalau bilang hati-hati di jalan kayak bilangnya hard in the road. Yes sir. Nggak mungkin lah kayak gitu. Iya. Oke. Terus ini kalau kita beli di Mas makanan Mesir gitu. Ya mana is komsa irs bakmeya wahai toba batotis wasnen batinggan apa bahasa Ya udah bilang aja ke kan Mas Damam besok kalau mau beli kan pakai bahasa Inggris siapa tahu kan. kamunya mana paham. Gimana? Ya bilang aja I want 5 piece of falafel. Falafel itu Tomia. Oh, Tomia. Jadi kalau di luar itu kita bilang Tomia itu falafel. Tapi orang sini pun juga bilang falafel. Falafel itu bukan full ya? Bukan. Falafel Tomia. Itu. I want 5 piece of falafel, 1 big pot French fries. Iya. Bukan ini ya, bukan potato langsung gitu ya. Batotis kan artinya kan potato sebenarnya. Yeah. Cuma kalau batotis soap yang biasa kita beli itu bilangnya French fries gitu. 1 big French fries gitu misalnya. Karena udah digoreng. Gitu. Ada lagi kalau masih di pasar. Nah, and 2 piece of eggplants. Gitu. Oh. Batingan kan terong. Kayak gitu. Oke. Jadi ke part selanjutnya, part Elite. Jadi Mas Damam ini kan ya salah satu founder dari Elite gitu ya. Kenapa sih Mas mendirikan komunitas bahasa Inggris di Mesir itu kenapa? Menarik. Panjang sih ini ceritanya. Kalau diceritain paling sampai subuh sih baru selesai. Sampai subuh ya? Sampai subuh baru selesai. Tapi ya Long story aja. long story short lah ya. Long story short aja lah ya. Jadi semua itu berawal dari apa ya? Aku ketemu tiga sahabat lah bahasanya. 3 sahabat yang sama-sama punya punya skill lah dalam bahasa Inggris. Udah at the pinnacle lah, udah bagus lah bahasa Inggrisnya dan punya visi ingin menjadi pionir bahasa Inggris di Mesir ini. Dan kita juga punya impian bahwasanya kita ini kan belajar di Al Azhar ya, kiblatnya ilmu gitu. Ya benar. Ada ilmu akidah, ilmu falsafah, dakwah, tafsir segala macam gitu. Ilmu bahasa Inggris diujikan di Al Azhar. Iya.
Nah, tapi kayak orang-orang kayak mandang sebelah mata gitu loh. Karena kan kayak yang seperti yang Adam tahu lah bahasa Inggris di Al-Azhar itu kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi ya kita sebenarnya pengen membuka mata para mahasiswa bahwasanya bahasa Inggris itu penting. Bukan lagi hanya skill sampingan gitu loh yang orang-orang ya boleh ada boleh tidak enggak harus ada. Kenapa? Karena kita ini di kiblat ilmu, kita punya ilmu Islam, kita yang memegang ilmu Islam. Lantas kita harus bawa itu ke negara yang udah mayoritas Islam Muslimnya itu banyak, yaitu Indonesia gitu loh. Bukan berarti aku ngomong bahwasanya menyebarkan dakwah di Indonesia itu gak penting. Iya penting. Iya. Tetap harus ada ulama gitu. Tapi kan ada baiknya gitu loh kalau orang yang membawa ilmu Islam ini membawa ilmunya itu ke negara barat, yang mana itu masih sedikit gitu loh Muslimnya gitu loh. Karena sangat disayangkan sekali kalau aku lihat kalau orang bisa punya basic ilmu agama tapi ternyata nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin aku kasih satu cerita di rumah itu yang menjadi bukti bahwasanya ilmu bahasa Inggris itu membantu banget dalam membawa agama Islam ini. Ketika aku pulang itu kemarin aku itu dipanggil sama ayahku itu buat ke rumahnya paman gitu loh. Katanya di rumah paman itu kedatangan orang dari luar negeri gitu. Setelah datang, aku sama ayah datang, ternyata orang luar negeri ini pengen ngewakafin Quran di mana di masjidku gitu kan, di masjidnya pamanku. Nah, tapi pamanku gak bisa bahasa Inggris, jadi ya mau nggak mau aku sama ayahku yang ngomong bahasa Inggris. Artinya adalah dari cerita Siti itu kan kita bisa melihat bahwasanya bahasa Inggris itu bisa menjadi jembatan gitu loh untuk Islam itu berkembang gitu loh. Terutama kita bawa itu ke dunia barat. Bahwa agama Islam juga berkolerasi dengan bahasa Inggris. Iya gitu loh. Gitu. Dan kalau kita pengen membawa Islam itu ke negara barat, kita harus bisa bicara bahasanya orang sana. Ya, gitu kan. Karena kan sama Rasul itu kan diutus dengan bahasa kaumnya. Iya. Gitu loh. Dari situ kita bisa memahami bahwasanya seorang ulama sejati, karena kan ulama kan definisinya apa? Warasatul anbiya. Benar. Sebagai seorang pewaris para nabi, hendaknya dia harus mengetahui bahwa bisa membawa dakwahnya itu ke seluruh penjuru dunia. Mau itu orang yang dunia di mana orangnya itu ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, semuanya harus bisa. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabin. Gitu. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai setelah bagi para mahasiswa ya. Jangan sampai ketika kita pulang ke Indonesia kita melupakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang cocok untuk semua umat dan harus didakwahkan ke seluruh umat gitu loh. Gak peduli umatnya mau umat yang seperti apa gitu loh. Itu tinggal kita lah bagaimana kita membawa Islam itu ke kemanapun. Jadi mungkin Mas Hamam nanti bisa berdakwah ke orang-orang Barat. Mau jadi Sunan New York mungkin. Sunan New York. Iya lagi. Ya bahkan Sunan New York boleh juga itu. Boleh juga. Tapi orangnya harus bilang biar sama nanti. Iya lagi sama kayak Wali Songo ya. Iya lagi. Wali Songo. Aja orang lah kan. Elit kan banyak orang itu. Iya lagi. Bilang. Benar. Oke Mas Hamam. Jadi project sama impian dari Elit ke depannya ini apa Mas? Project sama impiannya Elit ya. Ya balik lagi ke visi yang biasa kita gaung-gaungkan itu ya, kita pengen jadi pionir buat buat mahasiswa dalam pendidikan bahasa Inggris. Karena kan kayak kita aja berani ngeklaim bahwasanya satu-satunya komunitas bahasa Inggris di mahasiswa ini adalah Elit gitu. Bener nggak? Benar. Sekarang kalau kita ngomong bahasa Inggris pasti orang-orang taunya adalah Elit gitu kan. Dan juga ya kita juga ingin menampung orang-orang yang dia itu punya menampung orang-orang yang punya keinginan, ambisi untuk bisa belajar bahasa Inggris. Fun fact dikit lah ya. Kita tahu lah ya bahwasanya
Azhar itu kan ada pelajaran bahasa Inggris juga tuh, cuma tidak seintensif itulah ya. Mata yang lainnya. Sama matkul yang lain Iya. gitu loh. Kita pengen ngasih tahu bahwasanya bahasa Inggris itu penting gitu. Orang kalian itu walaupun kuliahnya di negara yang berbahasa Arab, tetap bahasa Inggris itu penting. Walaupun aku kalau ada yang bilang ke aku bahwasanya bahasa Inggris itu gak akan kepake lah di Mesir gitu, karena kalau Mesir ngomongin bahasa enggak juga. Buktinya apa? Bahasa Inggrisku aku sempat kepikiran sebenarnya bahasa Inggrisku kepake nggak ya di Mesir kan. Soalnya kan memang dari dulu kan, kalau Adam tahu sendiri kan, di pondok itu kan aku kan senang berkecimpungnya, senang banget lah kalau belajar bahasa Inggris kan. Iya. Gitu. Nah, ternyata setelah berapa lama di sini, ternyata aku lihat-lihat bahasa Inggris itu kepake juga di di Mesir ya. Kayak salah satu contohnya adalah aku kan kalau mau tahu kan, aku kan kerja di salah satu matam lah ya biasanya di ada yang tahu nggak, di Sukari, Sukari Sweet. Aku kan salah satu jobku itu kan adalah kasir ya. Nah, aku itu sering ketemu beberapa pelanggan yang dia itu ngomongnya bahasa Inggris. Nah, jadi di situ kayak nggak boleh juga. Nggak boleh. Kadang pernah dulu pertama kali aku kerja kasir itu ketemu orang Australia. Walaupun dia mukanya bukan muka Australia lah, cuma ya katanya, aku tanya, dia dari Australia gitu. Mukanya orang Mesir, ngakunya orang Australia gitu. Dan ternyata di sini orang-orang Mesir pun kadang kalau aku ngomong bahasa, kadang ngomongnya juga bahasa, ada yang ngomong bahasa Inggris gitu. Artinya kayak bahasa Inggris itu pakai gitu. Iya. Nah, jadi sekarang kita pengen ngasih tahu bahwasanya bahasa Inggris itu bukan lagi skill sampingan gitu loh. Sudah jadi skill primer gitu loh bahasanya, yang harus kita punya gitu. Apalagi kita belajar di Al-Azhar sebagai kiblat ilmu. Gitu. Proyek kita ya, kita pengen jadi pion itulah, jadi ingin menumbuhkan visi lah. menumbuhkan inilah bahasanya, menumbuhkan kesadaran. Ingin membuka mata mahasiswa bahwasanya kalian masih butuh lah bahasa Inggris. Benar. Gitu loh. Nanti juga buka bimbel ini ya, bimbel mukoror bahasa Inggris. Iya. Fun fact dikit, Elite itu udah buka 2 kali. Buka 2 kali bimbel bahasa Inggris. Mungkin habis ini kita buka lagi, kita buka lagi mungkin habis ini, karena kan beberapa jurusan kan ada kan yang pelajarannya bahasa Inggris gitu kan. Jadi kumpas tuntas mukoror Azhar bersama Elite. Nah, boleh. Fun fact dikit ya, dulu itu bimbel pertama itu yang ikut itu sekitar kurang lebih saya lupa angkanya, sekitar 60 orang. Banyak itu, Mas. Banyak itu, 60 dibagi per jurusan. Syariah tingkat 2, usuluddin tingkat 2 sama tingkat 1. Benar. Gitu kan. Kemarin kita ngadain lagi yang termin 1, tambah banyak. Berapa gitu, 100 berapa gitu, lupa aku. Pokoknya banyak lah intinya. Berarti minatnya juga tinggi. Minatnya juga tinggi gitu loh. Jadi setelah kita teliti dari bimbel itu sendiri aja lah, kita bisa melihat bahwasanya mahasiswa itu ternyata banyak loh yang pengen belajar bahasa Inggris gitu loh, walaupun mereka kuliahnya bahasa Arab itu. Dan fun fact dikit, kita kalau itu dilihat dari bimbel, sekarang Elite itu kan udah buka oprek itu 2 kali. Gitu kan. Oprek pertama itu yang ikut itu, aku masih ingat sekali, angkanya itu 99. 99 orang kita terima 60 gitu kan. Kita terima 60. Terus oprek kemarin yang ikut 229 orang. Kita terima 150. Sekarang Elite itu anggota aktifnya itu ada 150 anggota. 150 ke 160 anggota. Gitu. Jadi dari itu bisa dilihat bahwasanya walaupun kita kuliah di negara Arab mah, bahasa yang kita tetap butuh lah ya. Banyak yang masih pengen belajar bahasa Inggris gitu loh. Dan itu kita buktikan dari kelas kita gitu loh. Kalau gimana, ada data juga yang habis mahasiswa yang ikut bimbel Elite ini mumtaz gitu ya di ujian. Ya itu aku gak pernah nanya sih. Tapi kalau kita lihat-lihat sih kebanyakan pasti mumtaz sih. Iya. Karena kan gimana ya? Kalau kita ibaratnya kalau kita lihat soal bahasa Inggrisnya Azhar itu ya
nggak yang susah-susah Iya, amat iya. gitu loh. Teorinya ya teori basic gitu. Bener. Jadi ini mas ya yang terakhir lah. Apa pesan-pesan untuk penonton-penonton Ngorex ini apa yang Pesan ya? Iya ya. Dari untuk sebagai Mas Hamam sendiri lah, bukan sebagai founder elit. Buat aku ya. Dari Mas Hamam sendiri. Oke. Buat aku ya, aku sebenarnya ini pun juga aku menyampaikan ini sebagai aku sendiri karena ini aku yang memegang, aku punya prinsip lah ya. Dan ini aku bawa prinsip ini ketika aku ngajar lah di elit. Apa? Yang pertama yang tadi yang aku bilang bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, Nah, bukan rahmatan lil arabiyyin. ya. Jadi kita sebagai orang yang menjadi calon ulama alias calon warasatul anbiya itu harus bisa membawa Islam ini di mana saja. Nah, Gitu. Kita harus bisa menjadi duta Al-Azhar di seluruh dunia. dimanapun tempat, Dimanapun kapan tempat, waktunya. dimanapun tempat. Ya kita ambil contoh aja lah, aku sedikit panjang dikit lah ya. Iya. Kita ambil contoh aja, Grand Sheikh kita itu kan kuliahnya itu kan juga di Sorbonne, Ya di Perancis. Prancis, Ya, gitu kan. Syekh Hasan Syafi'i, Syekh Hasan Syafi'i itu kuliah di London, gitu. Dan banyak gitu loh, apa namanya ulama-ulama kita di Indonesia itu yang bahkan bisa bahasa Inggris, Gus Dur, terus Kiai Hashim Muzadi, gitu kan. Banyak lah, kita nggak harus ngambil contoh dari orang-orang barat lah kalau pengen ngambil bahasa Inggris. Udah lah, gak usah jauh-jauh. Ambil aja dari ulama kita yang ada di Indonesia. Yeah. Itu ada banyak yang bisa bahasa Inggris. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, ini juga prinsip yang aku selalu pegang ketika aku ngajar di elit itu ada apa? Dan itu aku pegang juga sebelum aku ke Azhar itu, aku punya prinsip bahwasanya wabil Arabi ad-dinula, wabil Inggrizi ad-dunyala. Apa itu? Dengan bahasa Arab, agama ada di tanganmu. Dengan bahasa Inggris, dunia ada di tanganmu. Artinya adalah, Anda harus sebagai ulama Azhar, duta Azhar itu harus punya dua pedang. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris, dengan bahasa Arab Anda tahu agama Anda. Dengan bahasa Inggris Anda tahu Anda bisa membawa agama Anda ke dunia. Kayak gitu. Tambahin satu mas, biar 3 sunnah Rasul. Dengan bahasa Indonesia, sawit di tangan. Ais, bener lagi. Boleh lah itu, boleh. Boleh lah ya. Di 3 berarti saya sekarang ya. Boleh lah. Dengan Ya, bahasa Arab, agama di tanganmu. Bahasa Inggris, dunia di tanganmu. Nah. Bahasa Indonesia, Sawit. di tanganmu. Boleh. Oke lah ya. Oke lah ya. Ya itu dari perbincangan saya dengan Mas Hamam. Semoga lancar semua Mas Hamam. Makasih banyak lah ya sudah mengundang. lancar, kuliahnya lancar. Amin. Dan ya itu dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.